Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama aku di Spung Channel, bocah sing kepo, bawel, cerewet, tenanan. Pas saya dilangi lah ya. Wes gak apa-apa, seantero negeri pun tahu kalau aku ini memang pesek gitu loh. Gimana kabar sahabat semua? Sehat selalu? Semoga seperti itu ya. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu, masih tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan tentunya semoga selalu kehidupan kita semua, sahabat semua, dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wes Pirandino nggak ngetok kamu Dis, kemana aja? Aku kangen, aku rindu, embel. Iya, terima kasih buat yang kangen sama aku tentunya ya. Kangennya kangen apa sih? Kangen ocehanku. Kali ini mau ngebahas apa kamu Dis? Mau ngebahas tagar kadrun, tagar para pembenci pemerintah, tagar yang dinaikkan mereka. Tangkap Mega, bubarkan PDIP. Enak aja guys. Tentunya berkaitan dengan PKI. Kenapa? Aku udah sering kayaknya ya, dari pertama awal aku bikin video itu aku udah sering banget. Kenapa isu PKI ini hanya ada di eranya Bapak Jokowi? Waktu era kepresidenan Bapak Jokowi maksudnya ya, waktu wali kota, waktu Pak Jokowi jadi wali kota 2 periode, nggak ada isu PKI. Waktu Bapak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta, nggak ada isu PKI. So, kenapa baru di era pemerintahan Bapak Jokowi isu PKI, bahkan yang ngedukung pemerintah, yang ngedukung Bapak Jokowi pun mereka sebut PKI, komunis, kafir, waleh. Siapa yang belum pernah disebut PKI, komunis, kafir, togut, dajjal, iblis, sama para pembenci pemerintah? Ngacung. Aku waleh. Nah, sekarang isu PKI muncul lagi. Sudah pernah Pak Jokowi disebut sebagai anak PKI, keturunan PKI. Wes, waleh kan ya dengernya ya. Nah, sekarang kebangkitan PKI. Aku ngupload video kemarin, kan aku ngupload video itu ya, yang nyebut demi Allah dengan teriak-teriak seperti itu ya. Akan melawan kebangkitan PKI, akan menyerahkan nyawa, jiwa, raga dan sebagainya itu. Nggak tahu, I don't know why ya, di remove tuh sama pihak YouTube. Aku nggak tahu, mungkin ada yang nggak terima aku ngupload video dengan aku kasih judul seperti itu gitu ya, atau apa, nggak tahu aku. Tadi aku upload lagi, di remove lagi ternyata guys. You know why? Aku nggak tahu kenapa. Tentunya ya karena aku nggak dapat notifikasi email kenapa di remove gitu ya guys. Jadi ya I don't know why. Kalau aku tahu ataupun aku dapat notifikasinya, justru aku bisa menjelaskan kepada kalian kenapa tadi videonya kok dihapus, kenapa tadi videonya kok hilang. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Nah, sekarang ini isu PKI dikembangkan lagi, apalagi dengan adanya rancangan undang-undang itu apa, ideologi Pancasila itu ya. Terus mereka nyerangnya PDIP tok, padahal di DPR itu ada berapa fraksi sih guys ya? Dari sekian dari sekian fraksi yang ada di DPR, kalau si Tungku Jul Tungku kui jamur lek bahasa Kent, di DPR itu ada berapa fraksi katanya si Tungku Jul, si kakek 999 itu ya,
yang nggak menyetujui undang-undang itu HIP itu Partai PKS sama Demokrat. Terus lainnya nang endi jajal? Kenapa hanya PDIP saja yang diserang? Karena apa? Karena pemimpin partainya Bu Mega. Karena yang mengusung Pak Jokowi PDIP. Karena yang mengangkat Pak Jokowi PDIP. Makanya yang diserang cuman PDIP. Terus fraksi lainnya ngapa? Kayak PAN, Gerindra dan lain-lainnya. Kenapa gak ikut disalahkan? Sedangkan rancangan undang-undang itu belum disetujui, ataupun bahkan Bapak Presiden mengatakan ideologi ataupun ideologi lain selain Pancasila itu dilarang di negeri ini. Tapi mereka masih aja sibuk menyalahkan pemerintah, menyalahkan Bapak Jokowi. Ini jane matane, kupingnya ini pada berfungsi apa enggak gitu loh. Pihak pemerintah mengatakan menyampaikan kepada DPR untuk mengevaluasi lagi, untuk berbicara kepada tokoh-tokoh masyarakat, berbincang kepada tokoh-tokoh masyarakat, baiknya seperti apa, ya? Iku pangga sih disalah nih, iku pemerintah, pangga sih disalah nih itu presiden. Sekarang mereka pada asik-asik, mereka sekarang pada asik-asik ngunggahnya tagar, tangkap Mega, bubarkan PDIP. Apa hubungannya jajal? Kenapa mereka kayaknya itu siapa sih dibalik mereka itu kok nggak suka banget sama Ibu Mega ya, nggak suka banget sama partai pimpinan Ibu Mega, anak bapak dari Soekarno, Presiden Negara Republik Indonesia pertama, ya, bapak proklamator kita ya. Itu kenapa gitu loh? Kenapa sengitnya mereka itu mengubun-ngubun gitu loh kalau sama PDIP gitu ya? Apa karena PDIP itu partai yang terkuat di negeri ini, yang masih terus bertahan di negeri ini, bahkan orang-orang yang diusung oleh partai ini adalah orang-orang yang berprestasi ya, seperti Pak Ganjar, seperti Ibu Risma. Karena itu gitu loh. Bahkan Bapak Arief siapa itu dari Gerindra itu, Arief Puyono. Nah, itu pun mengatakan, mungkin kalau pengguna sosial media tahu cuplikan video beliau, dia mengatakan bahwa isu PKI itu mengada-ngada. Isu PKI itu ulahnya para kadrun yang nggak suka sama Mas Jokowi, yang ingin merusak citra baiknya Mas Jokowi gitu ya. Itu dari Partai Gerindra loh ya. Kemudian orang-orang di Partai Gerindra seperti Andre Rosiade itu yang mengatakan kalau Pak Arief itu apa itu ya, katanya lebih baik dipecat lah, apalah gitu. Kenapa Pak Arief mengatakan hal seperti itu? Kok temen separtai mereka itu nggak suka gitu? Jangan-jangan jangan kangkung, jangan gori, jangan genjer, jangan kacang. Jangan-jangan apa coba? Jangan-jangan ting. Kalau di pikiranku ya jangan-jangan itu gitu loh. Nah, jadi kenapa isu PKI ini begitu dikembangkan di saat pemerintahan Bapak Jokowi? Mereka nggak suka banget kepada partai PDIP gitu yang mengusung Bapak Jokowi gitu ya. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang dulu berada di pemerintahan zaman dulu itu, zaman Orba maksudnya, seperti Tungku Zulkarnain ya. Terus ada lagi si Hilmi, Ustadz Hilmi itu mengatakan orang yang disebut kadrun itu
orang yang hafiz Quran, ini itu. Bagi aku orang-orang seperti itu anfaedah. Kalau cuitan, omongan, ocehan mereka itu masih membenturkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain. Walaupun mereka itu hafiz Quran, mereka itu ahli dakwah, mereka itu ahli tafsir, mereka itu ahli ini itu. Kalau mereka masih bicaranya membenturkan antara umat manusia umumnya dan khususnya antar umat beragama, ya menurutku anfaedah. Mereka punya kepandaian berbicara, mereka punya kepandaian berceramah, cincong cowet itu anfaedah. Faedahnya hanya berfaedah untuk golongan mereka saja. Tak acungi jempol kalau mereka itu mengaku ahli tafsir, ahli Al-Quran, ahli hafiz Al-Quran, ahli agama, ahli ini, ahli itu, Habib keturunan Nabi, zuriat dan sebagainya. Kalau mereka bisa menyatukan manusia-manusia di negeri ini umumnya, khususnya antar umat beragama, yuk mari kita sama-sama bangun negeri ini, berada di titik tengah. Bukan berpihak ke sana, bukan berpihak ke sini, tapi ada di tengah-tengah. Ayo kita sama-sama. Ayo kita sama-sama kuatkan bangsa ini. Ayo kita sama-sama majukan bangsa ini. Ayo sama-sama kita bangkitkan bangsa ini. Gak usah saling bermusuhan. Ayo kita bergandeng tangan. Ayo kita berpegangan erat untuk negeri ini. Itu tak acungin jempol. Lah kalian yang merasa mengaku ahli agama, ahli ini, ahli itu, hafiz Quran dan sebagainya, cocotanmu, bacotanmu jek mihak salah satu pihak. Apa meneh kalian tahu itu hukumnya menghina pemimpin itu seperti apa? Mencaci maki pemimpin itu seperti apa? Tapi kalian ada di pihak-pihak mereka. Itu ya bagiku anfaedah walaupun kalian punya keahlian seperti apa ya. akan aku ancungi jempol kalau mereka yang merasa ataupun merasa berada di pihak yang ahli ini, ahli itu, kiai, ulama, ustadz, hafiz Quran, ahli tafsir, ahli apa-apa, kalau berada di tengah-tengah, bukan di pihak pemerintah, bukan di pihak pembenci, tapi kalian ada di tengah-tengah. Ayo kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan. Ayo kita sama-sama jaga kerukunan beragama. Ayo kita sama-sama saling menghormati. Ayo kita sama-sama saling menghargai. Begitu kita menghormati agama lain, agama kita pasti akan dihormati. Kita menghormati keyakinan lain, keyakinan kita pun akan dihormati. Bukan malah kalian ikut nyebut orang-orang cebong lah, togok lah, togut lah, buzzer ini dan itu. Lalala. Yang pikiranku kalian itu anfaedah. Jadi tentu orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpikir cerdas tahu apa namanya, kenapa isu PKI itu ada hadir di era kepemimpinan Bapak Jokowi, dan yang selalu diserang itu adalah PDIP, termasuk tentang rancangan undang-undang yang sedang dibicarakan oleh DPR, itu tentang ideologi di negeri ini gitu ya. Dan Pak Jokowi pun sudah menyatakan setegas-tegasnya bahwa ideologi komunis itu ya, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu dilarang di Indonesia gitu. Jadi kalau mereka masih ada yang cocok-coet, bencong, pemerintah mendukung komunis, pemerintah mendukung PKI, pemerintah mendukung itu hanya isu-isu mereka, isu-isu konyol mereka, isu-isu anfaedah mereka, isu-isu manfaat mereka gitu ya. Jadi mereka itu emang
ingin bukan kebangkitan PKI yang sebenarnya mereka lawan gitu ya, tapi justru mereka ingin mendukung bangkitnya cara-cara pemerintahan yang pernah kita lewati ya. Nek aku wis ngalami gitu ya, yaitu yang pernah memimpin sekian puluh tahun itu gitu. Kebangkitan itu yang ingin mereka bangkitkan sebenarnya gitu loh. Karena orang-orang di sekitar mereka yang pernah berkuasa itulah yang berteriak giat berteriak PKI dan seterusnya gitu ya. Jadi bagi orang cerdas menanggapi semua itu adalah isu busuk, isu konyol, itu isu-isu yang memang seperti yang dikatakan Pak Arief itu mengada-ngada. Itu isu-isu yang dibikin oleh para kadrun untuk merusak citra Bapak Jokowi, untuk mengganggu kerja Bapak Jokowi dan seterusnya gitu. Jadi plerok ya. Oke, itu aja ya ulasan dari aku. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di channel aku. Semoga kalian sehat selalu. Oke, terima kasih. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia.